Dat zijn mijn opmerkingen vooraf. Onze bevinding, het algemene beeld dat uit onderzoek naar voren komt, is dat in de gehele periode van de interlandelijke adoptie, dus ook na 98 en in alle landen, dus ook de andere landen dan die in de onderzoeksopdracht stonden, zich structureel en ernstige misverstanden hebben voorgedaan. Dia ke rumah sakit. Dia nyari rumah sakit, kadang-kadang dapur ditebus sama dia. Kan bule nungguin di situ, dapat langsung pulang ke kampungnya bule. Itu doang dulu yang berani jual anak, tengah lah nggak ada yang berani. Makanya banyak bule di situ dulu. Assalamualaikum. Karena ketika saya menemukan semua kasus ini, baik dari pihak anak yang di Belanda ataupun pihak keluarga yang di Jakarta, semua mencari keberadaan keluarganya masing-masing. Pak Lurah datang nangis, saya kaget. Alhamdulillah masih ada nyariin ibunya. Jadi minta maaf. Maaf juga mak. Tahu dia, tidak tahu ada dia ada. Saya minta maaf mulu tuh kalau ini Yanti. Iya gitu udah dimaafin. De jaren 60 kwamen adoptiemisstanden aan het licht, maar de Nederlandse overheid verzuimde om haar verantwoordelijkheid en verplichting na te komen. De overheid heeft niet gedaan wat er van haar mocht worden verwacht. Ze had een actievere rol moeten nemen om misstanden te voorkomen en dat is een pijnlijke constatering. Hiervoor zijn excuses op zijn plaats en die excuses bied ik de geadopteerden daarom vandaag namens het kabinet aan. Saya Marmina, umur 63, suami saya datang ke rumah. Terus juga dia ngambil juga, bawa suster, dia berdua ngambil. Pak suster tuh ngambil CK. Ya, karena ekonomi bis berat, baru berat, saya nangis mulu. Nangis mulu, lihat baju nangis. Terus kata almarhum, udah dah, yang tadi enak di sono, dikit-dikit almarhum. Ingat mulu, lama inget itu. Bapak sama, sedih juga. Terus kena ekonomi ya Pak juga ini. Ya udah kita ikutin aja. Ibu ikutin aja Bapak. Saya doang sama Bapak doang, berdua yang tahu. Saya tahu yang paling gede tuh si Dani. Tahu saya pergi ke sana ke panti, dia jagain Yanti di rumah dari pagi sampai sore. Dulu tingkat juga nggak tuh? Tingkat juga? Enggak tingkat. Biasa. Biasa. Ada gerbangnya nih. Dia ke rumah sakit. Dia nyari rumah sakit, kadang-kadang dapur ditebus sama dia. Kan bule nungguin di situ, dapat langsung pulang ke kampungnya bule. Oh emang rata-rata tuh orang bule, bukan orang Indo juga itunya bang? Enggak, ada bule yang nyari. Bule yang nyari. Terus bawa ke kampungnya, sono Belanda.
Banyak di situ dulu. Kalau udah nggak ada kan enggak. Oh, emang profesinya gitu kali ya? Profesinya itu tadinya kerja dipecat kali pun ketahuan kantor. Jual anak ketahuan kali. Itu doang dulu yang berani jual anak. Nggak ada yang berani. Makanya banyak bule di situ dulu. Berapa bang biayanya? Nggak tahu. Oh, kali tahu. Agak kan saya nggak pernah ngobrol. Masalah gitu nggak berani saya. Saya kan masih kecil dulu. Tahu aja. Terus 4 tahun kan saya ini kedatengin itu, udah nggak ada, nggak tahu saya, nggak tahu. Kemudian masih yayasan aja di situ, makanya 4 tahun saya nyariin bawa si Yanti, nggak ada, nggak di situ anaknya, nggak ada yang tahu. Di mungkin 7 rumahnya, ada dianya, ada tuh yang ngambil ada, pikiran juga saya, ada di mana gitu, saya nggak tahu juga. Lama sampai umur 39, dia 8 ya. Jadi nangis mulu, nangis. Ngeliat bajunya nangis. Kalau dulu mah kecil nggak tahu punya kembaran. Pas udah gede aja dikasih tahu ibu punya kembaran. Kamu tuh kembar katanya gitu. Kagak tahu pas 4 tahun juga nggak ngerti, ngikut aja. Mau kemana sih Ina, mau lihat kembaran? Dari kecil pengen ketemu, penasaran, oh mukanya kayak mana, punya saudara kembar, kayak mana. Habisnya gimana kita mau lihat, dari foto juga nggak pernah ngeliat. Foto bayi juga nggak ada. Itu kan nanya sama ibu, fotonya mana? Nggak ada, udah nggak ada. Kalau lagi sendiri bengong, mukanya kayak apa, orangnya kayak mana, apa sama, sehat nggak, hidup nggak, itu aja udah. Masih kecil, rada dari umur 7 tahun, 9 tahun kecewa gitu sama orang tua. Kenapa harus dipisahin? Kenapa harus taruh yayasan? Gitu. Hanya karena materi. Kecewa begitu, suka marah gitu. Udahlah, katanya udah terjadi kalau marah bapak ngomong gitu. Kecewa gitu, kok kita ibarat kata hanya materi doang dipisahin gitu. Kan bisa mencari materi dengan cara apa gitu, jangan sampai dipisahin, itu doang. Karena tuh anak itu kan, ya, jangan sampai lah, itu yang bikin suka kecewa sama orang tua, suka kecewa. Enggak ada rasa nguatin orang tua, nggak ada, kecewa aja. Halo, nama saya Anna Maria van Valen. Saya asli Bogor, lahir di Indonesia, tapi saya besar di Belanda. Waktu umur 2,5, saya berpisah sama ibu kandung saya. Dia kasih saya ke yayasan dan mau kerja. Terus waktu jemput saya sudah hilang, saya sudah pergi. Saya adopsi ke Belanda. Saya besar di Belanda dan waktu umur 12 saya mau tahu identitas saya. Siapa saya? Siapa saya merek? Punya karakter siapa? Saya interest di tanah lahir saya. So, waktu umur 18 saya pulang ke Bogor dan saya mencari orang tua kandung dan bisa bertemu. Saya senang sekali. Kami berdiri Yayasan Mind Roots. Misi itu untuk mencari orang tua kandung, itu hak
tahu dari mana asal saya. Ya, siapa orang tua kandung? Kami pikir itu hak anak-anak. Waktu dulu 74 sampai tahun 83, 3.000 anak adopsi ke Belanda. Kami kenal 300 anak dan ada yang mau mencari. Meeting Roots Indonesia itu adalah sebuah diaspora Belanda gitu ya, yang berisi sekitar ribuan anak-anak Indonesia yang diadopsi mulai tahun 1970 sampai dengan 90-an, early 90-an gitu. Mereka tersebar banyak di wilayah Eropa, Belanda, Belgia, Swiss. Mereka memiliki sebuah diaspora gitu, dan sampai sekarang diasporanya berperan aktif mencoba untuk mencari orang tua DNA yang khususnya berasal dari Indonesia dengan berbagai macam latar belakang yang ada gitu. Ada yang memang dititipkan dengan sukarela, ada yang kemudian ada pihak lain yang menculik gitu. Kemudian bisa juga memang ada keluarga yang tidak mampu memberikan kepada yayasan. Ada beberapa yayasan yang sudah tidak eksis lagi gitu. Baik secara administrasi, secara lokasi dan secara staf. Itu juga menyulitkan kami gitu sebagai pencari informasi awalnya. Sehingga untuk memulainya kembali, kami tidak bisa mencari data dari mana. Ik ben Eddie Purianto en ik kan uw hulp erg hard gebruiken. Ik ben op zoek naar mijn biologische familie. Volgens mijn geboorteakte ben ik geboren op 10 januari 1982 in Jakarta. Informasi yang ada pun sangat terbatas. Dan validasi daripada semua surat-surat yang ada, tingkatnya sangat rendah gitu. Sehingga saya mengalami banyak kesulitan gitu. Terlihat dari jumlah kasus yang coba diberikan ke saya yang memiliki solusi tidak lebih dari sekitar 5 atau 10%. Dan itu juga bukan sebuah hasil kepastian yang matching 90% atau lebih, kebanyakan di bawah daripada itu gitu. Dat zijn mijn opmerkingen vooraf. Onze bevinding, het algemene beeld dat uit onderzoek naar voren komt, is dat in de gehele periode van de interlandelijke adoptie, dus ook na 98 en in alle landen, dus ook de andere landen dan die in de onderzoeksopdracht stonden, zich structureel en ernstige misverstanden hebben voorgedaan. Waktu 83, Indonesia stop adopsi total ke Belanda semua. Ada kasus anak diculik. Kami sekarang bukan warga negara asing tapi ex warga negara Indonesia. Kami anak-anak Indonesia. Sekarang kami diaspora, tinggal di Belanda. Tapi orang Indonesia ya sedikit sulit. Ada yang tidak bisa omong bahasa Indonesia. Saya juga masih belajar. Saya harap di Indonesia ada saudara, ya, pasti ada saudara, tapi tidak bisa ketemu, sulit sekali. Tapi never give up the hope, keep trying, at least you did your best. Untuk saat ini saya sedang concern menangani satu Eka Supriyatna yang keluarga besarnya ada di Jakarta. Sudah bertemu sama adiknya, kemudian saudara kembarnya,
sudah bertemu sama ibu dan kemudian saya sudah ambil DNA. Untuk Eka Supriyatna ini 99% match. Sudah terjadi di tahun 2021 di bulan November gitu. Komunikasi sudah terjalin gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jujur saja untuk kasus ini saya bahagia luar biasa gitu, karena memang termasuk kasus yang sulit gitu, dengan data yang sangat minim gitu, kemudian keberadaan RT RW yang sudah tidak ada karena ada pelebaran dari Kemang menjadi ke wilayah Pasar Minggu gitu. Lantas beruntungnya saya memperoleh data nomor induk keluarga yang tertulis di data tahun 1983. Itu saya coba compare ke Dukcapil wilayah Jakarta Selatan, kemudian diberi pengantar dan diberi izin oleh Pak Eka yang dari Belanda untuk ke Dukcapil wilayah DKI Jakarta. How are you today? Fine. How about you? I'm fine also. Halo. Halo. This is Yudi. Ternyata ibunya masih ada, bapaknya sudah meninggal dengan nama dan sejarah yang sama, dan yang luar biasa lagi, ternyata Pak Eka ini punya saudara kembar yang berbeda jenis kelamin gitu, Ibu Yanti gitu. Masih ada, keluarga besar masih ada, tapi kemudian sudah pindah ke wilayah Jakarta Selatan, ke daerah Tanjung Barat ya Pak. Saya bertemu. Senang ya Ibu, sehat? So Eko, ada mungkin pertanyaan? Heb je misschien vragen voor je familie? Ja, hoe gaat het met jullie? How are you? Apa kabar? Ja, ik ben van plan dan oktober of november dan daarheen te komen. Dus als alles goed gaat. Dus. Kalau semua baik, dia mau jalan ke Indonesia bulan Oktober atau November. Kasih tahu kalau dia di Belanda udah berkeluarga. Dia itu kayak ibarat kata kalau di Indonesia kan selebritis, kata dia gitu. Kalau dia selebritisnya di Belanda gitu. Jadi tuh agak sibuk, susah menghubungi. Udah kenal saya melalui WA, Facebook. Saya melihat Facebook tuh orang hilang, langsung saya berteman, Messenger, udah terus berlanjut. Berlanjut minta nomor HP WA, yaudah. Tapi awal saya minta maaf, saya takut dikecewa kan. Saya maaf ya kalau emang begini, saya takut kecewa karena kan kondisi. Oh enggak, saya udah maafin, biarlah katanya yang berlalu tutup kata gitu. Sekarang buka lembaran baru itu aja. Cuma dijaga ibu supaya jangan sakit, sehat, biar bisa ketemu dia nanti. Semua saya ceritain, foto saya kirimin semua. Iya, dia udah semua atas nama ibu, semua udah tahu semua dia. Bulan Oktober kalau dia datang, panas atau enggak? Kan je meteen even schoonmaken. Margaritje. Ja, die moet hier zijn eigenlijk. Oei. Daar zouden ze niet hebben gedaan. Kalau kami mencari, kami pergi ke desa, ke kota, kantor sipil, tanya Pak RT, RW, atau kepala desa, mencari fisik. Juga kami pasang iklan di sosial media, kami punya TikTok, Instagram, Facebook, dan kami harap ada orang tahu info, so kami bantu.
kami sudah bantu anak dan bisa ketemu 60 saudara di Indonesia. Mereka senang sekali. So never give up the hope. Try to do everything what is within your reach. And then maybe your dream will come true. Atau nyanyi? Nyanyi di? Dengar musik suka? Tidak bisa. Dia hanya bisa. Musik tapi bermain musik tidak bisa. Bagi saya luar biasa ya, luar biasa sekali seperti menemukan mutiara dalam lautan gitu. Melihat keluarga yang sudah sekian lama tidak tahu sejarah, tidak tahu juga keberadaannya ditemukan kembali. Sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata, Pak. Sangat sulit karena terpancarkan banyak bahagia, kesenangan, dan juga kesedihan dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait yang sebagian sudah tidak ada gitu. Ibu bahagia lihat dia, pengen ketemu emang, pengen ketemu dia. Peluk dah, pengen megang dia. Berdoa, pengen dia sehat gitu dah. Yang umur sehat, saya anak tuain semua sholat kan. Sakit sampai sakitnya, meriang, nggak mau makan, gitu. Maka saya bilang jangan mengharap, saya kata gitu. Karena kan dia di Belanda. Saya kepikiran ibu kalau udah nggak ada. Dari bayi pengen ketemu, sampai sekarang kan. Bisa ya, karena materi. Dia pengen ketemu, pengen banget. Pas dengar daduk Acilnya nangis dia, nangis kejar di rumah, nggak nyangka. Allah ngasih jalan gitu buat ketemu. Kata kalau ada bapak, nangis. Kalau bapak ada nih segirang banget nih katanya anaknya ketemu. Kepada keluarga-keluarga Meeting Roots Belanda, tetap semangat mencari orang tua original Indonesia. Orang tua Indonesia yang kehilangan sangat berharap menemukan anak, dan juga Meeting Roots Belanda sangat ingin menemukan orang tuanya. Yang penting kita semangat, optimis, sehat, berdoa, udah utama doa aja, sama Allah pasti ketemu. Yang penting kita percaya aja, bahwa ada, gitu aja udah.